Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya mahasiswa-mahasiswi Indonesia di berbagai penjuru Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Indonesia. Hari ini kita menyaksikan demo yang besar yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Indonesia dan BEM seluruh Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Demo ini dilakukan tentu dipicu oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan bagi mereka dan rakyat. Nah, oleh karena itu tajuk demo mereka ini diberi Indonesia Gelap. Sebagai orang yang pernah banyak demo di masa muda, di masa mahasiswa, tentu ikut bersama dengan mahasiswa di dalam rangka mengingatkan pemerintah pentingnya komunikasi, pentingnya dialog di dalam mengeluarkan kebijakan. Sayang sekali ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan misalnya efisiensi anggaran, itu tidak ada dialog dengan mahasiswa. Seharusnya tim komunikasi presiden yang sangat banyak jumlahnya itu, mereka diturunkan di berbagai kampus untuk berdialog, untuk berdiskusi. Mungkin mereka tidak diterima dengan baik oleh mahasiswa, tapi tidak jadi masalah. Singkat kata, mesti ada komunikasi, ada dialog untuk menyampaikan sesungguhnya apa tujuan daripada efisiensi itu sendiri. Ini satu contoh saja. Teman-teman semuanya, saya ingin membaca apa tuntutan mahasiswa Universitas Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Saya ingin membaca ada 5 tuntutan mereka. Pertama, Indonesia Gelap. Pernyataan sikap mahasiswa UI. Ya, jadi mohon maaf ini saya baca yang UI ya. Tentu yang berdemo itu tidak hanya mahasiswa UI tapi juga Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. 1. Mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Nah, itu tidak berpihak pada rakyat ya. Jadi ini penting ada dialog, penting ada komunikasi dengan mahasiswa pada khususnya agar apa yang ingin dicapai oleh pemerintah, apa tujuannya itu disampaikan pada mereka dan tidak usah takut berdialog dengan mahasiswa. Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Nah, ini juga perlu didialogkan, perlu disampaikan. Sebenarnya apa yang ingin dicapai pemerintah dengan keputusan adanya Undang-Undang Minerba ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. Saya kira kita setuju semua ini ya. Kita setuju ini pencairan dosen, pencairan kinerja dosen, ya dana ya. Gaji dosen itu kan nggak besar ya. Jadi kalau tidak dicairkan tunjangan kinerja mereka, kasihan sekali. Kemudian keempat, mengevaluasi total program makan bergizi gratis MBG dan mengeluarkan dari anggaran pendidikan. Ya, jadi ini juga perlu dialog perlu disampaikan dengan mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi tim komunikasi kepresidenan itu yang banyak orangnya diturunkanlah ke berbagai kampus untuk berdialog dan setiap dialog itu kemudian dipublikasikan secara luas di media online. Kemudian 5, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah
dan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Saya kira saya setuju, luar biasa ini. Selama ini keputusan itu, kebijakan itu nggak ada risetnya. Bahkan bukan hanya riset, tidak ada studi kelayakan. Katakanlah IKN yang masih kontroversi sekarang ini, Ibu Kota Nusantara, itu nggak ada studi kelayakan. Nanti setelah diputuskan, baru studi kelayakan. Tapi itu sifatnya untuk melegalisasi keputusan politik yang sudah diambil oleh Jokowi. Jadi, saya setuju. Jadi, apa yang dikemukakan, 5 poin yang dikemukakan mahasiswa ini, haruslah dilakukan dialog. Dalam dialog itu kita bisa sependapat, kata sepakat, bisa juga agree and disagree. Kita setuju dan tidak setuju. Nah, jadi ini barangkali format dialog ya di kampus biasa saja. Ada dari pihak pemerintah yang diwakili anggota tim komunikasi dari kepresidenan, kemudian mahasiswa, bisa yang menyelenggarakan BEM atau siapapun juga di kampus. Tujuannya untuk mengembangkan dialog dengan mahasiswa agar semua kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak gegabah. Misalnya contoh mengenai 3 kilogram gas melon itu. Seharusnya ya didialogkan dengan mahasiswa. Jangan keburu-buru gitu ya, mau buru saja mau buru, tapi kemudian diprotes oleh mahasiswa. Sebenarnya apa tujuannya? Itu disampaikan, dikomunikasikan dengan mahasiswa. Jadi buat apa ada Kementerian Komunikasi ya? Belum buat apa banyak tim komunikasi kepresidenan itu? Buat apa ada Biro Humas di berbagai tempat?